Sejarah gemilang kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah perjalanan yang mempesona dan menakjubkan dalam kaleidoskop budaya Indonesia. Sepanjang masa, kerajaan-kerajaan ini bukan hanya sekadar entitas pemerintahan, mereka adalah jalinan yang mengikat beragam suku, bahasa, dan tradisi di bawah satu payung. Di tengah lautan Indonesia yang luas, jejak-jejak peradaban ini menjadi saksi perkembangan dan kejayaan yang tak terlupakan. Menggali lebih dalam ke zaman prasejarah, kita menemukan bahwa kerajaan-kerajaan ini tumbuh dan berkembang seperti bunga-bunga yang merekah di bawah sinar matahari tropis. Mereka bukan hanya penguasa wilayah, tetapi juga arsitek budaya, perdagangan, dan agama. Dari pesisir hingga pegunungan, setiap kerajaan membawa nuansa khasnya sendiri ke dalam peta kekayaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Nusantara telah menjadi kuil sejarah, menyimpan rahasia zaman kuno dan kisah-kisah kepahlawanan di dalam dinding-dinding batu. Mereka juga telah menjadi saksi pertukaran budaya yang melekat dalam wilayah yang menjadi persimpangan perdagangan maritim dan darat. Namun, sejarah ini tidaklah statis. Sejak zaman prasejarah hingga hari ini, kerajaan-kerajaan ini telah mengalami perubahan dramatis, baik dalam hal kekuasaan maupun budaya. Jejak-jejak peradaban yang berusia ribuan tahun ini masih terasa dalam budaya Indonesia modern. Dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan hingga warisan seni dan arsitektur yang megah. Sebelum zaman yang kita kenal saat ini, sebelum catatan tertulis menguasai dunia, ada peradaban misterius yang membentuk landasan kehidupan di Nusantara. Ini adalah zaman prasejarah, ketika kerajaan-kerajaan awal tumbuh dan berkembang sebagai tonggak kehidupan masyarakat. Mengarungi riwayat waktu, kita menemui kerajaan-kerajaan yang mencuat sebagai pionir dalam pembentukan identitas budaya di Nusantara. Mereka bukan hanya sekadar entitas pemerintahan, mereka adalah pilar budaya dan pusat perdagangan yang menghubungkan beragam masyarakat dan tradisi. Sebuah perjalanan melintasi pulau-pulau Nusantara mengungkapkan beberapa di antara kerajaan-kerajaan legendaris pada zaman prasejarah. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dengan harta alamnya yang melimpah, menjadi salah satu lokomotif keberlanjutan peradaban di Borneo. Sementara itu, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat menyimpan kekayaan kisah sejarahnya dalam prasasti dan peninggalan arkeologis. Dan siapa yang bisa melupakan kejayaan megah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan? Kerajaan ini tidak hanya memegang peranan sentral dalam perdagangan maritim, tetapi juga menjadi lambang peradaban Buddha yang gemilang. Namun, seperti reruntuhan istana yang perlahan memudar, kerajaan-kerajaan ini juga mengalami babak baru yang mengubah nasib mereka, tapi jejak-jejak mereka masih ada, terukir dalam kebudayaan dan sejarah Nusantara yang kita cintai. Dari bahasa hingga seni, sisa-sisa peradaban ini masih terasa dalam hidup kita. Pada saat agama Hindu dan Buddha menguasai hati masyarakat, terciptalah kerajaan-kerajaan yang menjadi tonggak sejarah, mengukir legenda yang memikat, dan memelihara keberagaman budaya yang mempesona. Kala itu, Nusantara adalah laboratorium rohani, tempat agama Hindu dan Buddha berkembang subur. Sebagai bukti kehadiran mereka, kita dapat menemui jejak-jejak peradaban yang cemerlang. Di tanah Jawa Timur, misalnya, Kerajaan Majapahit adalah salah satu puncak kejayaan Hindu-Buddha. Dengan nafas Kertarajasa Jayawardhana, kerajaan ini menjelma menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dunia. Prasasti-prasasti dan peninggalan arkeologis menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya telah tumbuh menjadi pusat keagamaan Buddha yang dihormati di seluruh Asia. Wilayahnya yang strategis di jalur perdagangan maritim membuatnya menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah juga menjadikan agama Hindu dan Buddha sebagai pilar penting dalam pemerintahan mereka. Dalam prasasti-prasasti dan relief-relief candi, kita menemui jejak-jejak spiritualitas yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, roda peradaban berputar. Meskipun agama Hindu dan Buddha masih memiliki pengikutnya, kerajaan-kerajaan ini mengalami perubahan dan penurunan. Namun, apa yang mereka tinggalkan adalah warisan budaya yang berkilau dalam ragam seni, sastra, dan bahasa. Saat cahaya agama Islam menyinari Nusantara ini, tumbuhlah kerajaan-kerajaan yang memadukan warisan lama dan ajaran baru.
Zaman ini adalah periode harmoni agama dan budaya yang membuahkan kerajaan-kerajaan dengan ciri khas sendiri. Agama Islam mendarahi jiwa masyarakat, membawa pesan kasih, dan berdampingan dengan budaya-budaya lokal yang kaya dan beragam. Di tengah ombak Nusantara, jejak peradaban ini memikat dengan keagungannya. Salah satu penanda puncak kejayaan Islam di Nusantara adalah Kerajaan Aceh di Sumatera Utara. Dengan sinar kemegahannya, kerajaan ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, agama, dan perdagangan. Prasasti-prasasti yang menggambarkan warisan ini masih berdiri kokoh, mengingatkan kita pada masa keemasan Islam di wilayah ini. Di tanah Jawa Barat, Kerajaan Banten menjadi lambang toleransi dan kemajuan. Dalam buku-buku sejarah, Banten dikenal sebagai pelabuhan yang ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, menciptakan pelukan budaya dan agama yang unik. Kerajaan Demak di Jawa Tengah adalah kerajaan yang mengangkat panji Islam. Prasasti-prasasti dan bangunan-bangunan monumentalnya merayakan harmoni antara agama dan budaya. Mereka menggambarkan masa lalu yang berkilau dalam hikayat-hikayat penuh keajaiban. Namun, seperti alur waktu yang tak pernah berhenti mengalir, kerajaan-kerajaan ini juga mengalami perubahan dan pergeseran. Namun, apa yang mereka tinggalkan adalah pesan penting tentang bagaimana agama dan budaya dapat hidup berdampingan dalam keberagaman. Pada saat kerajaan-kerajaan ini tumbuh dan berkembang, bayang-bayang penjajahan Eropa merayap perlahan-lahan dan merubah lanskap budaya Nusantara. Ini adalah masa di mana peradaban yang kaya dan bermartabat bertemu dengan tantangan yang mengancam. Zaman kolonialisme Belanda adalah periode yang memberikan transformasi signifikan bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Di tengah penjajahan, beberapa kerajaan masih mampu menjaga kekuasaan dan mempertahankan kebudayaan mereka. Seperti Kerajaan Banten di Jawa Barat, mereka menjadi simbol perlawanan dan semangat mempertahankan identitas budaya. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah juga adalah salah satu yang mencoba menjaga kebesarannya. Meskipun berada di bawah tekanan penjajahan, jejak-jejak kemegahan kerajaan ini masih dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti dan situs-situs bersejarah yang masih ada. Namun, tak bisa dihindari bahwa banyak kerajaan yang harus menyerah kepada tekanan kolonial. Aceh, yang pernah menjadi pusat perlawanan sengit, akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Meskipun tidak takluk secara keseluruhan dan masih mengadakan perlawanan, warisan perlawanan yang berani tetap dikenang dalam kisah kepahlawanan. Saat kita merenungkan masa kolonial ini, kita melihat sejarah yang terukir dalam darah dan keringat para pejuang yang berjuang untuk kebebasan dan mempertahankan budaya mereka. Mereka mungkin kalah dalam pertempuran fisik, tetapi warisan mereka masih terus bersinar dalam semangat dan tekad untuk mempertahankan identitas budaya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksa Kaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksa Kaseta.